Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, sebuah channel renungan yang dibuat untuk menolong semua anak-anak Tuhan untuk berjalan setiap hari seturut firman Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari saudara mendapatkan seri baru dari renungan ini, silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Saudara, video ini adalah video ketiga. Kita masih membahas tentang bagaimana sikap hidup yang benar dari orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara adalah orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Bagaimana seharusnya saudara hidup? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuh.
sanggup pulihkan nama yang manis, sanggup sembuhkan. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, mari kita coba berpikir segala kebaikan Tuhan, merenungkan segala kebaikan Tuhan. Maka hari ini kalau kita coba untuk merenungkan, maka sama-sama kita akan berkata bahwa sungguh tidak terukur kebaikan-kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita mengalami kebaikannya. Hari demi hari kita menikmati kebaikannya. Dan kebaikannya yang terutama, yang terbesar adalah keselamatan jiwa kita yang Dia karuniakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali hari ini, sudahkah saudara mengalami keselamatan jiwa melalui iman kepada Yesus yang mati di kayu salib? Kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan itu, maka saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan saudara. Dan atas segala kebaikan-kebaikannya itu, apakah yang dapat kita balas untuk membalas kebaikannya itu? Apa yang dapat kita lakukan? Sebenarnya tidak ada sesuatu yang dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Tapi ada hal yang dituntut oleh firman Tuhan, saudara. Di mana teks yang sudah kita belajar mulai dari video pertama, kedua, dan ketiga ini, dasar dari topik ini adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai 10. Di mana di ayat 3 kembali saya tegaskan, di sana dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah mengecap dan menikmati kebaikan Tuhan. Dan hari ini sebagai orang yang telah mengecap dan menikmati kebaikan Tuhan itu dikatakan jika kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka ada yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus terjadi, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Di mana ayat 1 sampai yang kedua yang sudah kita pelajari di video pertama. Hal pertama yang harus kita lakukan, yang harus terjadi dalam hidup kita adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Itu yang ada di ayat yang kedua, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, maka seharusnya kita bertumbuh. Dan bagaimana supaya kita bertumbuh? Kita sudah belajar di ayat 1, buang segala karakter dan sifat dosa, yaitu kejahatan, kedengkian, tipu muslihat, fitnah, buang semuanya itu. Dan jadilah sama seperti bayi yang merindukan air susu yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh. Kita dituntut untuk merindukan kebenaran, air hidup itu, hari demi hari dalam hidup kita supaya kita bertumbuh. Jadi, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bertumbuhlah secara rohani. Dan di video kedua kita sudah belajar, ayat yang keempat, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua, yang dituntut oleh firman Tuhan kepada kita sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan. Dekatkan diri saudara. Mendekatlah kepada Tuhan. Seberapa banyak orang yang dalam kehidupannya begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah dia alami dalam kehidupannya, tapi dia hidup jauh dari Tuhan. Dia hidup tidak peduli untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini firman-Nya berkata, jika kamu telah mengecap kebaikannya, maka datanglah mendekat kepada Yesus yang telah mengorbankan segalanya bagi saudara. Dan di video yang terakhir ini saudara, di ayat 5 di sana ditegaskan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara rindu atas segala kebaikan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Saudara rindu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apakah persembahan yang harum dikatakan di ayat yang kelima ini yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan? Dikatakan, dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus. Singkatnya, firman Tuhan ini menuntut kepada saya dan saudara sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, pergunakan hidup saya dan hidup saudara untuk menjadi alat Tuhan untuk pembangunan satu imamat kudus, pembangunan tubuh Kristus. Pergunakan hidup saya dan hidup saudara untuk pelayanan pekerjaan Tuhan.
Hari demi hari kebaikan-kebaikannya sudah kita alami. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaannya, adakah hidup saudara sedang dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuhnya? Adakah hidup saudara hari ini saudara serahkan untuk dipakai buat pekerjaannya, buat pelayanannya, buat pembangunan tubuhnya? Seberapa banyak orang yang menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tapi hidupnya tidak pernah diserahkan untuk menjadi alat Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk pelayanan Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya kita sama-sama berkata, Tuhan, hidupku telah ditebus, pakailah aku untuk pekerjaan-Mu. Hidupku telah ditebus, pakailah aku untuk pembangunan tubuh-Mu. Sekali lagi firman-Nya berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, yaitu satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani bagi Tuhan. Begitu besar kebaikannya yang sudah kita alami, saudara. Hari ini siapapun saudara yang mendengarkan video ini, saya menegaskan kepada saudara, mari kita sama-sama berkata, ini aku Tuhan, pakai hidupku untuk pembangunan tubuh-Mu, pakai hidupku untuk pekerjaan-Mu. Setiap kita, kalau kita semua menyerahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus, maka hari ini saya percaya maka pekerjaan Tuhan akan mengalami perkembangan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita masing-masing. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, alami pertumbuhan rohani. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, dekatkan hidup saudara kepada Yesus. Dan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, serahkan hidup saudara untuk dipakai buat alat pekerjaannya, untuk pengembangan pekerjaannya, untuk pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan saudara. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan dari video pertama, kedua, dan ketiga ini kami sudah belajar bahwa kami harus mengalami pertumbuhan rohani, bahwa kami harus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bahwa kami harus menyerahkan hidup kami untuk dipakai bagi alat pekerjaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Saat ini kami bersyukur kembali dan kami mau terapkan firman Tuhan. Begitu besar kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.